But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita bakal ngobrol sedikit serius ini terkait dengan fenomena kenapa superhero lokal ini agak kurang peminatnya di negeri sendiri. Apakah kita harus viral dulu di luar baru dihargai gitu ya? Apakah kontennya harus receh dulu baru dihargai gitu ya? Karena memang berkaca dari kasus-kasus superhero yang sudah rilis baru-baru ini kayak Sri Asih, Gatot Kaca, itu benar-benar terseok-seok untuk mencapai 1 juta penonton di bioskop. Sedangkan di bioskop, peraturan bioskop Indonesia sendiri kan agak sangat benar-benar kuat gitu ya. Kalau ada film yang menurut mereka peminatnya kurang, akan cepat turun layarnya. Jadi ya itu yang dialami oleh Sri Asih dan juga Gatot Kaca. Dua film ini benar-benar kayak berdampak besar untuk kelangsungan dari genre superhero lokal di Indonesia. Gue yakin sih sebenarnya dari jagat bumi langit mereka nggak akan menyerah di sini saja, karena mereka punya plan 10 tahunan ke depan gitu ya untuk membuat film ini menjadi kaya. Akhirnya terjadilah sebuah film Avengers mereka sendiri nantinya yang disebut dengan Patriot mungkin ya, jaga bumi gitu ya. Dan Gatot Kaca pun sama, nanti pada akhirnya mereka akan membentuk sebuah film level Avengers ataupun level Justice League mereka sendiri. Tapi memang langkah yang mereka buat ini memang terlalu dini membuat kita bilang kalau dua jagat ini gagal. Enggak, karena mereka baru mulai, kita nggak bisa menjudge kayak gitu. Yang kita perlu bahas adalah kenapa ya audiens ataupun penonton Indonesia kurang meminati genre superhero di versi Indonesia. Sedang kalau kita mau bandingkan sebenarnya ketika film Marvel DC masuk Indonesia itu hasilnya juga jutaan. Banyak sekali orang yang berbondong-bondong pengen nonton film mereka. Kenapa gitu loh? Salah satunya jelas adalah mungkin ya, ini adalah penonton kita Indonesia belum begitu mempercayai kualitas dari Indonesia yang menurut mereka, apalagi dengan tiket bioskop yang harganya sama disandingkan juga dengan film Marvel DC yang juga sedang tayang. Mungkin orang yang mikir-mikir budget mereka lebih memilih film yang menurut mereka lebih menjanjikan untuk ditonton daripada film yang baru ini menurut kita. Dan kedua adalah menurut gue, selera kita di Indonesia ini masih berkutat di antara horor dan juga drama yang ya kayak gitu ya habit kita, karena orang Indonesia itu sangat suka dengan film-film yang mengangkat tema tentang urban legend, film-film urban legend kayak pocong gitu kan. Pocong kan memang ada di sekitar kita, kita yakini kita ke toilet berasa ada pocong, tiba-tiba diangkat menjadi sebuah film yang dekat dengan diri kita. Mereka jelas akan lebih tertarik dengan film-film yang seperti itu modelnya daripada dengan kisah-kisah fiksi orang-orang yang memakai kostum tiba-tiba bisa terbang yang benar-benar tidak ada di dunia nyata saat ini gitu. Jadi ya wajar juga menurut kita penonton Indonesia itu masih suka dengan film-film drama apalagi lebih dekat lagi juga, dan juga film horor. Terutama juga untuk film horor ini pupuk ataupun tiang mereka di Indonesia itu udah benar-benar kokoh. Setiap bulan bahkan ada film horor. Jadi Indonesia itu sudah terbiasa dengan genre horor dan juga drama. Mereka setiap bulan tuh pasti ada bergantian. Berbeda dengan film superhero, ini sangat-sangat baru di Indonesia. Jadi menurut kita untuk orang-orang yang memproduksi film lokal, superhero lokal, jangan berkecil hati karena lu baru mulai gitu. Lu gak bisa mengharapkan sesuatu yang luar biasa gitu guys. Nah sekarang gue bakal bacain beberapa hasil penonton dari film-film superhero lokal yang udah tayang baru-baru ini. Pertama, yang paling benar-benar pertama muncul adalah film Gundala. Setelah gue search ternyata dia ini mendapatkan 1,699 penonton atau 1,7 juta penonton lah di penayangannya hasilnya ini. Kemudian juga yang film kedua dari Bumi Langit, Sri Asih, ternyata ini berdampak terseok-seok, susah untuk mendapatkan view di 1 juta dan hanya mendapatkan sekitar di bawah 600.000 kalau gue nggak salah ya perkiraannya. Kemudian juga untuk Gatot Kaca lebih parah lagi. Gatot Kaca terhitung hanya mendapatkan jumlah penonton 133 penonton saja menjelang perilisannya. Ini benar-benar
agak sedikit miris gitu ya untuk mereka yang bermodal besar gitu lah. Tapi gue pengen masukin satu film superhero, bisa dibilang superhero atau apa ya, ini mereka bilang dengan konsepnya pendekar, tapi pada prinsipnya benar-benar sama, ini juga superhero sebenarnya. Pendekar ini itu datang dari film Wiro Sableng 212. Ini justru mendapatkan penonton sekitar 1,5 juta penonton ketika perilisannya. Mereka Wiro Sableng nggak mengambil embel-embel nebeng ke Marvel, nebeng ke DC, dan itu nggak ada embel-embel seperti itu, hanya sekedar ada beberapa cameo kayak gimmick-gimmick marketing kayak Deadpool kayak gitu ya gitu. Cuman itu memang pada intinya Wiro Sableng ini berdiri sendiri dengan konsep cerita mereka masing-masing. Nah, itu sebenarnya pengen gue bahas adalah kenapa untuk film Wiro Sableng cukup berbeda view-nya dengan konsep superhero modern yang sudah dihadirkan seperti yang dihadirkan Jagat Satria Dewa dan juga Jagat Bumi Langit. Saat ini memang untuk menentukan kesuksesan suatu film adalah seberapa banyak ditonton, padahal sebenarnya kalau untuk kita sendiri sebagai reviewer dan juga mengkritik suatu film, kita nggak ngeliat seberapa besar jumlah penonton, kita melihat bagaimana kualitas dan seberapa konsistennya Jagat ini akan membentuk universe mereka ke depannya. Tapi lagi-lagi kita terima aja, memang kenyataannya kita bisa melihat sebuah kesuksesan sebuah film itu terkait dengan berapa banyak minat seseorang audiens gitu ya. Nah, dalam kasus Gundala memang mereka mendapatkan 1,7 juta penonton. Itu mereka lakukan sebuah keberhasilan akibat dengan marketing dari Joko Anwar dan teman-teman yang menurut gue luar biasa pada saat itu. Ketika kita lagi hype-hypenya dengan Avengers Endgame yang luar biasa ditunggu, tiba-tiba datanglah produk lokal kayak Gundala. Anjir, ini film apaan gitu, kok ada superhero lokal? Itu momennya sangat tepat dan gue akui Joko Anwar dan tim luar biasa memanfaatkan momen itu. Akhirnya dapatlah mereka meraup untung sekitar 1,7 juta ini guys. Nah, ketika diterapkan dengan Sri Asih yang memang belum ada film yang selevel Avengers Endgame lagi saat ini, terlepas dari semua itu juga film-film DC, Marvel memang di tahun 2022 ini memang lagi lemah-lemahnya. Tiba-tiba datang Sri Asih yang juga menurut gue luar biasa, tim-tim di belakang layarnya gue udah lihat gitu BTS-nya, ternyata masih belum mampu menyentuh atau $1 juta atau bahkan untuk menyaingi film Gundala pun sama sekali tidak mampu. Padahal dari segi aktor, dari segi sutradara dan tim luar biasa, orang-orang bagus semua di sini. Dan apalagi kita nggak perlu bahas Gatot Kaca. Gatot Kaca memang terlalu dini untuk sebuah penonton yang hanya mendapatkan di bawah 200.000. Bener-bener lu harus kerja kelas lagi gitu lah. Nah, gue mau bahas kalau Gundala tadi memanfaatkan momen, justru Wiro Sableng ini berbeda sekali guys. Dia nggak terlalu memanfaatkan momen, hanya sekedar mengambil strategi embel-embel marketing dibantu oleh beberapa orang-orang dari Fox pada saat itu ya, kayak masuk ke beberapa footage dari Deadpool kalau nggak salah ya. Cuman sekedar itu, tapi itu nggak terlalu berpengaruh. Tapi pada kenyataannya film Wiro Sableng justru mendapatkan 1,5 juta penonton tanpa embel-embel dan juga ikut-ikutan konsep multiverse dari Marvel ataupun DC. Nah, itu menurut gua untuk Wiro Sableng ini tidak bisa dibandingkan dengan Jagat Bumi Langit ataupun Jagat Satria Dewa, karena apa yang dibangun oleh Wiro Sableng ini di belakangnya itu benar-benar sudah kokoh. Siapa yang tidak kenal dengan Wiro Sableng untuk orang Indonesia kebanyakan, apalagi orang-orang yang lahir di era, tumbuh di era 90-an, kalian benar-benar selalu menyaksikan sinetron dari Wiro Sableng zaman dulu. Tiba-tiba diangkat menjadi sebuah film, boom, akhirnya meledak karena ada untuk yang generasi tua mereka pengen nostalgia, untuk generasi muda mereka ingin mengenal lagi superhero ini karena diceritakan oleh bapak-bapak ibu mereka. Jadi konsepnya benar-benar sudah matang dibandingkan dengan Jagat dari Satria Dewa ataupun Bumi Langit ini memang belum terlalu matang. Memang untuk Bumi Langit mereka sudah punya komik sudah lama, bahkan sejak era-era DC Marvel di zaman komiknya terkenal, Eyang Era Kosasi dan juga teman-teman sudah juga membangun komik superhero versi Indonesia demi untuk menarik minat baca pemuda-pemuda zaman dulu ya kalau nggak salah ya. Tapi pada kenyataannya memang pada saat itu
komik dari Marvel DC lebih booming, dan juga sama kasusnya seperti sekarang, komik-komik Indonesia tuh agak kurang diminati, apalagi dari segi modal, dana, dan juga teknik marketing dari komik luar pada zaman dulu itu luar biasa. Bahkan ada di buku tulis, ada di tas-tas anak sekolahan. Siapa sih yang kalian yang nggak pernah lihat tas yang ada gambar Superman-nya di sekolahan? Nah, itu base ataupun basic dari cerita ini sudah dikenal dari kita masih kecil. Untuk segi Bumi Langit sendiri memang dari komik-komik tersebut memang kita tahu, tapi nggak terlalu terkenal, dikalahkan lagi-lagi sama komik cerita-cerita dari Marvel DC. Nggak tahu gue akibatnya apa, mungkin karena mungkin harganya sama, mungkin ceritanya lebih menarik orang luar. Tapi lagi-lagi mereka belum benar-benar berhasil membangun citra dari setiap karakternya ke anak-anak kecil sampai ke dewasa. Menurut gue alangkah lebih baiknya mereka ini membuat film kartunnya terlebih dahulu gitu. Jangan tergesa-gesa membuat sebuah universe, kemudian juga membuat mereka bahkan sempat, kalau nggak salah sempat membuat webtoon, tapi webtoon itu memang benar-benar segmen audiensnya itu tuh terbatas gitu. Bisa condong kebanyakan wanita ya yang baca webtoon. Untuk cowok kayaknya jarang ya untuk baca webtoon gitu. Lebih baik mungkin mereka buat versi animasi dulu atau memperkenalkan produk mereka dulu, barulah mereka membuat konsep universe seperti sekarang ini. Menurut gue untuk membuat universe sekarang terlalu seperti meramaikan film-film superhero, kayak menyandingkan film-film Marvel DC. Gue mau meramaikan dengan adanya jagat ataupun superhero lokal. Nah itu menurut gue agak sedikit kurang dapet manajemen karakter, dan juga membuat kita bahkan nggak kenal bener sama Sri Asih sama Gundala sebelum ini hadir gitu loh. Jadi tiba-tiba hadir sebuah universe, ada Gundala, ada Sri Asih dan sebagainya. Menurut gue agak kebanyakan orang Indonesia masih kaget dan belum percaya dan belum terlalu yakin untuk menyaksikan filmnya. Kurang lebih seperti itu guys. Jadi menurut kita memang harus membangun pondasi terlebih dahulu, baik itu membuat komiknya lagi atau membuat film kartunnya dulu yang akhirnya membuat anak-anak kenal, akhirnya diangkat ke universe. Nah, akhirnya terlihat sekali bahwa universe jadi matang. Tapi kalau sekarang sudah terjadi, ya sudahlah. Yang satu-satunya yang harus kita jadikan kambing hitam kesalahan dari semua kegagalan ini mungkin adalah dari segi marketing yang menurut kita kurang total. Dengan biaya produksi film-film ini yang mencapai puluhan miliar semua, Sri Asih 20 miliar lebih, Gatot-Kaca 24 miliar lebih, menurut kita film ini udah film blockbuster. Tapi pada kenyataannya terapannya di lapangan, dari segi marketing menurut gue film ini kayak bukan film blockbuster, padahal dengan budget sebesar itu menurut kita untuk cangkupan Indonesia masih agak kurang dari segi marketingnya, jujur saja. Karena memang marketing adalah 3 elemen yang tidak bisa terpisahkan dalam suatu film. Selain sudah diproduksi filmnya, selain juga membuat cerita yang bagus, tapi setelah itu tentu saja adalah dengan marketing yang bagus juga. Percuma suatu film bagus tapi orang-orang nggak tahu film lu tentang apa dan orang-orang tidak antusias, kan percuma gitu loh. Lagi-lagi juga untuk fanbase pun menurut gue agak kurang ya, karena cakupannya itu adalah orang-orang yang benar-benar nerd dan orang-orang benar-benar suka dengan film itu. Jelas mereka akan nonton film kalian. Tapi untuk orang yang tidak tergabung dengan fanbase ataupun komunitas itu, apakah bisa? Menurut kita ya lagi-lagi soal marketing gitu lah. Lu harus dekat dengan komunitas, lu harus bener-bener memberikan posisi tugas marketing dengan orang-orang yang paham dengan universe kalian. Dan kalau itu sudah terjalin dan terbangun, menurut gue film ini tentu akan lebih berhasil dari yang kita harapkan ini. Gue bener-bener ngefans sama jagat dari Bumi Langit, Satria Dewa. Gue suka banget dengan konsepnya. Gue bangga punya suatu film superhero yang menurut gue bisa meramaikan kancah Marvel DC gitu ya. Tapi memang melihat beberapa jumlah penonton yang dihasilkan, gue sedikit kecewa dan gue benar-benar pengen mengulik apa penyebabnya gitu ya. Ngobrolin soal jumlah penonton, gue sempat melihat di data dari filmindonesia.or.id. Di sini gue bisa melihat dengan jelas perkembangan ataupun habit penonton era sekarang dalam menonton suatu film. Gue lihat aja dari tahun 2018 di sini, data yang dihasilkan di 15 besar penonton ini rata-rata mendapatkan view 1 juta. Kemudian gue loncat ke tahun 2019, ini datanya sampai ada yang tertinggi ada 5 juta.
kemudian ke bawah itu semuanya dari 15 besar ini 1 jutaan penonton, bahkan US Band ya dapat 1 juta penonton juga. Nah, tiba-tiba muncullah pandemik yang benar-benar melanda kita semuanya terdampak dari berbagai lini sektor usaha, termasuk juga perfilman. Di tahun 2020 itu yang mendapatkan jutaan penonton hanya di posisi 3 besar saja, sedangkan di bawahnya sudah mulai menurun sampai ke posisi 15. Ini dari Mangga Muda hanya mendapatkan jumlah penonton 112 penonton saja. Nah, sekarang kita loncat ke tahun 2021, ini pun masih dilanda oleh pandemik. Kita belum bisa percaya dengan orang-orang berkumpul, akhirnya membuat bioskop juga banyak yang tutup ya. Pada akhirnya di sini yang mendapatkan 1 juta ini hanya di posisi 1 saja, ini ditempati oleh Makmum 2, dan ini benar-benar miris. Bahkan di posisi kedua dari Nusa ini hanya mendapatkan 446.000 penonton saja, dan ini menurut gue salah satu era terjatuh terbawahnya dari jumlah penonton di bioskop Indonesia menurut gue ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke tahun 2022, ini mulai pandemik mulai reda dan masyarakat sudah boleh nonton lagi. Barulah akhirnya datang di tahun 2022 ini penontonnya jutaan lagi, tapi memang di 15, 14 dan juga 15 besar ini belum mencapai titik 1 juta seperti di tahun 2019 sebelum terjadinya pandemik. Jadi dari skala penonton sebenarnya tahun 2022 ini sudah banyak orang yang akhirnya mulai membiasakan diri ke bioskop lagi, terbukti dengan jutaan penonton yang kita lihat gitu loh. Tapi memang balik lagi untuk genre baru yaitu superhero masih benar-benar harus berjuang lebih keras lagi menurut kita, karena untuk data dari tahun 2022 saja ini 10 besarnya saja itu ditempati oleh film-film dengan genre horor, sedangkan 5 yang lainnya ini dibungkus dengan drama cinta dari Indonesia. Jadi belum ada nih film-film superhero yang bertengger di 15 besar film terlaris di versi Indonesia guys. Nah, ngomongin soal keresahan kita terkait superhero lokal, gue akhirnya sempat memberikan pertanyaan ke teman-teman di Instagram @dailyscreen. Di sana gue pasang foto yang cukup memancing gitu. Gue taruh thumbnailnya adalah kenapa superhero lokal kurang laku. Akhirnya ada sekitar ratusan orang yang mengomen, memberikan pernyataan, dan terus berjalan sampai sekarang. Dan di sana jawabannya bermacam-macam, dan gila gue cukup senang gitu banyak teman-teman yang memberikan pandangan mereka, dan gue bakal bacain di video kali ini. Dan akhirnya gue juga nggak susah-susah ya cari materi, cari jawaban gitu ya. Dan silakan kalian telaah beberapa komentar-komentar dari teman-teman di Instagram ini, dan kalau kalian punya pandangan lain silakan tambahkan di kolom komentar di bawah guys. So sekarang kita sudah ada di layar, dan di sini gue sempat memberikan pertanyaan. Hai teman-teman, kami sedang melakukan riset dan meminta pendapat kalian semua soal pertanyaan mengapa superhero lokal kurang laku di negeri sendiri. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekarang kita langsung di nomor 1. Di sini ada pendapat dari Romi Hernandi. Di sini yang mengatakan bahwa ini pendapat gue aja ya. Gue suka film superhero dari kecil, dimulai dari series kartun Marvel atau DC yang target pasarnya adalah anak-anak. Sampai gue udah gede masih doyan untuk nonton film superhero. Tapi khusus untuk Indonesia tiba-tiba langsung ambil target dewasa. Kurang memupuk IP superhero-nya dari kalangan anak-anak. Di filmnya juga banyak adegan sadis dan kata-kata kasar. Nggak cocok buat bawa anak untuk nonton film ini. Jujur aja, MCU sukses mungkin karena masih ramah anak beberapa filmnya. Dan ya menurut kita ada benernya juga, dan itu terserah ke kalian karena ini banyak sekali komenannya. Silakan kalian telaah sendiri. Kita langsung ke komenan selanjutnya. Di sini dari Montes Film, di sini yang mengatakan ceritanya terlalu muluk-muluk dan langsung dihadirkan sebagai sebuah universe, seperti yang kita sudah jelaskan tadi ya guys ya. Tidak fokus untuk membuat bagaimana si tokoh superhero ini bisa membuat penonton bersimpati. Jadi kayak maksudnya gitu ya, terlalu terburu-buru. Tapi apakah memang benar-benar terlalu terburu-buru? Apakah Jagat Bumi Langit nggak sematang itu? Menurut gue Jagat Bumi Langit khususnya udah sangat matang ya dari komik. Mereka punya hak itu ya dari komik era Kosasi dan sebagainya. Bahkan mereka punya webtoon, dan kebuktinya sekarang penonton masih belum percaya gitu sama Sri Asih gitu ya. Apa yang kurang menurut kalian gitu ya. So sekarang mari kita lanjut ke komenan selanjutnya. Ini datang dari akun AR_AST. Di sini yang mengatakan cerita nggak runtut, banyak adegan di luar nalar, fight scene masih kayak latihan, kostum dipaksakan.
Apakah kostumnya dipaksakan gitu? Untuk kostum kan mereka mengambil gimmick dengan modal MM-an gitu buatnya di tempat orang yang membuat kostum film superhero luar kayak Daredevil dan sebagainya. Apakah kostumnya dipaksakan gitu? Menurut kita nggak terlalu kalau untuk kostum ya, tapi memang untuk scene-scene dari cerita kayak fighting scene segitu memang banyak sekali yang masih cenderung kaku dan butuh bener-bener latihan lebih keras lagi untuk kalau mereka pengen membuat film lagi gitu guys. So sekarang kita lanjut ke komenan yang selanjutnya. Ini datang dari akun Rulisep. Rulisep mengatakan bahwa bukan masalah superhero-nya tapi kualitas filmnya yang masih jauh, apalagi pasti perbandingnya dengan film luar. Dari alur yang kurang jelas, skrip yang masih kaku, sampai adegan film yang kurang natural. Menurut kita ini ditujukan untuk semua superhero kali ya yang baru-baru kayak gini, kayak Gatot Kaca ataupun dari Bumi Langit gitu ya. Jadi kita generalisasi saja lah gitu. Semoga mereka bisa membaca ataupun mungkin nonton video ini gitu ya dengan pendapat-pendapat teman-teman semuanya. Gue cuman sekedar menyampaikan aja gitu guys ya. So sekarang kita lanjut ke komenan yang selanjutnya. Ini datang dari akun Dr. Tommy Oliver. Di sini Dr. Tommy ini mengatakan bahwa Indonesia hobinya film horor dan film viral. Film viral ya, gue langsung tahu film apa itu ya. Terus udah itu doang formula sukses sebuah film. Wah, emang bener sih ya, untuk tahap kita sekarang memang bumbu-bumbu marketingnya itu harus datang dari peristiwa viral dulu. Kayak film KKN Desa Penari kan viral tuh di sebelumnya gitu. Ada beberapa skenario yang gue juga agak kurang percaya gitu ya, tiba-tiba dijadikan sebuah film dan boom, akhirnya pecah. Itu lagi-lagi adalah sebuah teknik marketing, nggak ada yang salah sebenarnya, tapi mereka bisa mencontoh apa yang keberhasilan dari film KKN Desa Penari, tapi dengan konsep mungkin yang lebih dewasa lagi, viralnya viral yang lebih berprestasi lagi sih menurut gua gitu ya. Dan sekarang mari kita lanjut ke komenan selanjutnya datang dari akun Ozzy the Illustrationist. Bukannya gua nggak tahu gitu ya. Menurut Ozzy, dari segi cerita kurang tersusun rapi, pembangunan karakternya kurang. Ya lagi-lagi seperti yang gue bilang di review, development karakter dari film superhero kita Indonesia ini masih agak kurang gitu. Kalau kata Tara Art gitu, fasenya itu masih belum dapet gitu loh. Bagaimana origin story-nya dari kecil dewasa sampai ke dia menjadi superhero itu udah menuju ke sana konsepnya, tapi memang belum terasa rapi dan membuat penonton ini belum berempati dan juga belum masuk ke apa yang diceritakan dalam sebuah film tersebut guys. Semoga kalian bisa ngerti gitu ya. So sekarang mari kita lanjut ke pendapat lainnya. Ini datang dari Hilman Reza. Dia mengatakan bahwa superhero lokal sebenarnya bagus, tapi yang disayangkan pola pikir masyarakat kita selalu dibanding-bandingkan dengan film Marvel dan juga DC. Jadi harapannya terlalu tinggi, itulah yang sangat disayangkan gitu ya. Dan menurut kita dengan era yang lagi booming-boomingnya Marvel DC, nggak bisa menyalahkan juga orang-orang mungkin membandingkan dengan film Marvel DC. Memang dari segi kualitas CGI mungkin mereka bisa paham gitu, tapi dari segi cerita apakah mereka harus memaklumi juga? Menurut gue nggak juga gitu ya. Lu bisa buat film ini nggak sekedar muluk-muluk soal CGI, lu harus buat juga cerita yang menarik. Tapi condong terbukti cerita pun agak kurang masuk untuk kita, sehingga kita berasa kalau ngelihat film ini masih berasa kayak main superhero-superheroan gitu ya. Dan kita langsung ke komenan yang selanjutnya. Ini datang dari Saiful Tio. Menurut Saiful Tio di sini, ya begitulah orang Indonesia, selalu membanding-bandingkan punya kita dengan punya luar, sama seperti yang sebelumnya ya. Makanya superhero lokal kurang laku ketimbang superhero luar. Tapi menurut gua, sinias Indonesia membuat film bertema superhero saja udah menjadi terobosan baru. Ya, benar sekali. Nggak cuma horor dan cinta-cintaan aja. Ya, gua setuju ya. Saya senang ada film-film superhero lokal, jadi saya bisa tahu Indonesia ternyata punya superhero juga. Maju terus perfilman Indonesia, khususnya film-film superhero. Yap, apa yang kita lakukan juga saat ini, kita bahkan buat video ini juga gue pengen bener melihat film superhero itu nggak dipandang sebelah mata gitu ya, nggak ditik mulu-mulu membandingkan dengan Marvel DC. Setidaknya suatu saat bisa setara gitu. Kita memakluminya tuh bisa ya memaklumi dengan bangga, bukan memaklumi dengan ya udahlah, apa yang bisa diharapkan, kita kan modalnya kecil ya udahlah. Gue nggak mau yang kayak gitu memaklumi. Gue memakluminya gila keren banget gitu ya, bla 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 bla. Ini bisa
bisa setara dengan Hollywood, bisa setara dengan film Marvel. Ini mungkin kurang dari budget aja. Gila sih, keren banget, fighting sequence-nya keren, ceritanya keren. Nah, gue pengennya yang kayak gitu, dan itu belum gue rasakan di beberapa film superhero yang hadir di Indonesia saat ini, guys. So sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Sofyan_Rauf. Dia mengatakan, ini karena mungkin pengenalan karakter superhero Indonesia kurang dalam melakukan promosi sejak dulu. Dulu DC dan Marvel tahun 90-an sudah aktif buat animasi atau film kartun, sedangkan Indonesia hanya sebatas komik saja. Dan harga komik di Indonesia zaman dulu cukup mahal dan agak susah menemukan edisi terbaru setiap ceritanya. Selalu ceritanya terhenti di tengah jalan, sehingga kita lebih terbawa dan lebih kenal karakter luar karena hal ini. Nah, itu seperti yang gue bahas juga. Ada beberapa dampak menurut gue baik dari komik, dari film, itu masih banyak plot hole dan loncat-loncat yang bahkan juga berhenti di tengah jalan, membuat kita agak kayak berasa di PHP gitu, guys. Apakah ini bisa gue ikutin lagi apa enggak gitu? Karena dengan konsep Marvel DC kan mereka udah matang dari segi komik, dari segi merchandise, dari segi film, mereka benar-benar konsisten menyelesaikan sampai akhir gitu ya. Meskipun DC agak gitu terseok-seok juga pada akhirnya, tapi yang bisa gue ambil adalah kalian harus konsisten gitu, guys, seperti yang apa yang dikatakan oleh Sofyan_Rauf ini. So sekarang kita berlanjut ke komenan selanjutnya. Ini datang dari Yansyah Jaiger. Dia mengatakan bahwa belum ada cerita karakter utama yang mantap. Menurut saya, The Raid 1 dan The Raid 2 itu filmnya lebih superhero daripada film superhero yang dimiliki oleh BCU. Dimana saya lihat Rama itu lebih keren daripada Gundala atau Sri Asih. Yap, untuk The Raid sendiri menurut gue ada campur tangan orang luar juga ya, dari sutradara bahkan orang penting gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa di compare juga sebenarnya. Tapi meskipun sutradaranya orang luar, tim produksinya kebanyakan juga orang Indonesia. Setidaknya kita bisa belajar, apalagi film ini lebih duluan ya. Dan gue dengar juga yang menjadi koreografer untuk fighting di film Sri Asih kan Uwais Team ya, Iko Uwais Team ya. Ternyata belum cukup berhasil ya untuk fighting sequence di film ini. Apakah kurang waktu atau gimana, gue nggak ngerti gitu ya. Semoga ke depan benar-benar lu buat film yang lebih menarik gitu ya. So sekarang kita lanjut ke komenan selanjutnya. Ini datang dari akun Gusik Dinan. Di sini Gusik Dinan mengatakan kalau film superhero Indonesia masih nanggung dan bingung di adegan aksi karena banyaknya martial arts. Basic film superhero itu adalah visual effect yang canggih dan menawan. Sayangnya film superhero Indonesia belum bisa menghadirkan visual effect yang optimal. Mungkin karena budget kali ya gitu. Kekurangan itu umumnya ditutup dengan koreografi bela diri. Yap, menurut gue untuk membandingkan dengan Marvel DC agak sedikit kurang tepat, tapi tentu kita tidak bisa lepas dari pembandingan ini karena yang lagi hype adalah Marvel DC. Tapi benar yang dia bilang adalah film superhero itu kita kenalnya adalah dengan efek visual yang menawan yang tidak ada di film-film drama action lainnya gitu. Itu pembedaan dari film superhero. Kita bisa melihat film superhero bisa terbang, bisa berantem, sekuat besi itu dan sebagainya gitu lah. Dan itu kita harap gitu. Semoga di film superhero Indonesia selanjutnya lebih bombastis lagi, mereka lebih mengasah lagi, lebih mudah cari brand mungkin untuk menambah budget CGI, dan menurut gue itu sih yang benar-benar disayangkan dari film-film kita, guys. Lanjut ke komenan selanjutnya. Ini datang dari akun Royan Val. Di sini Royan Val mengatakan karena nggak ada akun fanbase yang intens memberitakan pahlawan super Indonesia. Sebenarnya baik dari Satria Dewa ataupun Bumi Langit mereka punya fanbase masing-masing yang mereka punya nama gitu. Terutama dari Bumi Langit itu namanya adalah Rakyat Bumi Langit gitu ya. Mereka intens untuk mengabarkan perkembangan dari film Indonesia. Gue juga ngikutin mereka gitu ya. Cukup intens, tapi memang skalanya adalah komunitas mereka saja. Untuk kita masyarakat luas itu belum terjangkau dengan sangat baik. Dari segi yang punya Bumi Langit dan IP-nya pun materi-materi yang diberikan untuk fanbase ini juga masih sedikit kurang, sehingga bahasan mereka juga masih tergolong masih sangat sedikit. Jadi kayaknya itu yang agak kurang. Dan gue harap sih dari IP-IP dan superhero kita Indonesia itu lebih banyak memberikan bocoran, easter egg, proyek apa yang dikerjakan, sehingga menjadi sebuah perbincangan yang akhirnya nanti akan menangkap hype. Dan ketika filmnya dibuat kita makin wah gila menunggu film ini karena sudah dibicarakan sebelum-sebelumnya gitu guys ya.
Dan sekarang kita sampailah ke komen yang terakhir. Sebenarnya ada banyak banget, ini ada sekitar 300-an orang ya gue lihat ya. Tapi apakah kita harus baca semua? Ya menurut gue siapa yang beruntung yang gue baca aja guys ya. Dan sekarang datang dari akun Dian Lestari. Di sini yang mengatakan bahwa bahasanya terlalu banyak yang kasar sih. Jadi kalau anak ngomong itu artinya apa, kita bingung jawabnya. Sementara film-film MCU ataupun DC masih ramah anak-anak dan target pasarnya itu ke anak-anak dulu. Bukan bandingin sih, tapi kenyataannya emang seperti itu. Ini pendapat sendiri pribadi loh gitu maksudnya. Yap, lagi-lagi menurut gue dari Bumi Langit ataupun Jagat Satria Dewa agak cukup berhati-hati ya berkata-kata. Apa ada kasarnya? Gue nggak ingat gitu ya. Tapi memang agak sedikit berhati-hati, bahkan dengan bahasanya menurut gue agak sangat kaku itu agak sedikit ya bicara kotornya. Apalagi Sri Asih agak minim ya. Ya, tapi menurut gue lagi-lagi adalah pengenalan karakter ini harus lebih dalam lagi dari sektor anak-anak, remaja, dan dewasa supaya kita punya niat dan ngefans dengan karakter ini, kenal dengan karakter ini, baru kita ketika dia hadir ke bioskop, wah gue pengen nonton film ini gitu ya. Dan yap, itulah kurang lebih untuk pendapat-pendapat ada banyak sekali di sini. Tapi buat teman-teman yang penasaran, silakan kalian datang kunjungi Instagram kita di @dailyscreen. Gue di sana udah taruh thumbnailnya gede. Kenapa superhero lokal kurang laku gitu? Ada banyak sekali pendapat teman-teman di situ yang menarik banget. Gue bacain satu-satu. Tapi di video ini gue nggak kuat gitu bacanya gitu sih guys ya. Dan itulah sih menurut gue kurang lebihnya dari film superhero lokal kita Indonesia. Apakah gue nggak suka dengan superhero lokal? Nggak juga, gue sangat suka dengan film superhero lokal. Karena kita nggak membangga-banggakan produk luar aja, kita juga ada produk Indonesia gitu. Tapi apakah harus dimaklumi terus? Jangan dibanding-banding gitu ya. Apakah harus kayak gitu terus sehingga membuat kita down? Ya udahlah, film kita Indonesia mah segini aja, nggak bisa tuh bersaing. Menurut gue bisa aja bersaing dengan Marvel DC. Kalau nggak bisa lu ambil dari segi CGI efek, visual efek yang triliunan itu, lu bisa ambil dari segi cerita, dari segi pemantapan, dan juga bagaimana bisa nyangkut ke penonton kita Indonesia secara pribadi. Justru kayak film The Raid gitu lah, gue meskipun memang sutradaranya orang luar gitu, mereka menonjolkan sisi kreatif dari fightingnya, dari ceritanya juga jelas, mudah dimengerti. Dan menurut kita di film-film superhero Indonesia, terutama dari Bumi Langit, mereka benar-benar punya konsep mengangkat tema-tema politik yang agak berat untuk anak-anak dan juga remaja yang pengennya nonton film superhero itu datang, lu superhero datang ngadepin villain yang aneh, lu menang gitu. Sesimpel itu. Untuk tiba-tiba ngangkat ada agenda-agenda di dalamnya agak masih terlalu segmented gitu ya. Jadi orang tertentu yang bisa menikmati film ini. Untuk anak-anak mungkin banyakan yang tidur kali di bioskop gitu ya. Semoga kedepannya mereka lebih banyak mendengarkan kritikan, masukan dari fans. Jangan anti kritik. Mudah-mudahan, gue yakin sih pada akhirnya dengan beberapa, nggak gagal juga ya, beberapa hasil yang kurang memuaskan dari Jagat Satria Dewa, dari Jagat Bumi Langit terutama ya, dan kemudian juga Wiro Sableng bakal digarap yang kedua ya. Menurut gue dengan beberapa hasil yang kurang memuaskan ini, pada akhirnya penonton akan mulai mengenali. Tapi kalian sabar karena kalian baru mulai gitu, kalian nggak bisa langsung berhasil. Setelah nanti ada film Godam, setelah nanti ada film lainnya kelanjutan dari Satria Dewa, kita akan semakin antusias dengan beberapa peningkatan kualitasnya, dan gue yakin pada akhirnya kita akan sangat bangga dengan produk lokal kita sendiri guys. Oke guys, itulah pembahasan singkat kita. Singkat nggak ya? Pembahasan singkat kita terkait dengan kenapa superhero lokal kurang laku di negeri sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain yang gak setuju dengan pendapat gue atau punya pandangan lain, jangan segan-segan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan pembahasan kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.